5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas kesebangunan segitiga lanjutan 4, di mana ini merupakan video yang keempat untuk membahas kesebangunan pada segitiga. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah variasi soal kesebangunan pada segitiga dengan bentuk yang seperti ini. Ini saya Pangpang, ini soal UN 2014 ya, dan seperti ini ya. Nah, untuk lebih jauhnya nanti kita akan bahas di materinya. Dan untuk KD dan IPK-nya ini sama seperti video-video sebelumnya. Kemudian untuk materi prasyaratnya ini ada 3 bab. Nah, namun yang akan saya tekankan dan saya ingatkan ini garis dan sudut. Nah, di sini pun tidak semuanya saya akan bahas ya. Nah, di sini hanya akan menekankan, mengingatkan kembali sifat sudut saling berpelurus. Nah, sudut saling berpelurus ini contohnya A1 dan A2. A1 dan A2 ya. A1 dan A2 ini ketika dijumlahkan ini 180 derajat ya, setengah lingkaran. Nah, karena fullnya kan sudut 360, kalau setengah lingkaran berarti setengahnya yaitu 180. Jadi A1 dan A2 kalau dijumlahkan membentuk setengah lingkaran, maka besarnya 180 derajat. Nah, itu disebut dengan saling berpelurus. Kenapa berpelurus? Karena kaki-kaki sudutnya menjadi pada lurus ya. Nah, A1 kaki sudutnya ini dengan yang ini. A2 kaki sudutnya ini dengan yang ini. Nah, ketika dijumlahkan A1 tambah A2 maka sudutnya menjadi yang ini. Nah, kaki sudut yang mana? Yang ini dengan yang ini. Dan dua kakinya ini menjadi lurus. Makanya disebut dengan sudut saling berpelurus karena kakinya menjadi lurus ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke materinya. Kita sudah sampai di sini, kesebangunan pada segitiga lanjutan 4. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas dua bentuk variasi kesebangunan pada segitiga yang seperti ini dan yang seperti ini. Yang pertama di sini ada gambar seperti ini ya. Sebenarnya gambarnya mirip dengan yang sudah kita bahas, yaitu pada kesebangunan pada segitiga lanjutan yang pertama ya. Nah, hanya saja bedanya di lanjutan pertama itu AB dan DE sejajar ya, kayak rel kereta. Tapi ini enggak, AB dan DE tidak sejajar, bahkan tidak ada tanda panah ya. Nah, yang bertandakan tanda panah berarti DE dengan AB sejajar, tapi ini enggak ya. Jadi DE dengan AB-nya tidak sejajar. Nah, kalau sejajar berarti kita konsepnya ke konsep yang segitiga lanjutan pertama. Nah, kalau ini enggak. Nah, di sini. Nah, kemudian yang kedua sama ya, mirip seperti ini, tapi yang diketahuinya, kalau tadi diketahuinya ada yang diketahui sudut A dengan sudut yang ini sama besar. Kalau yang ini tidak ada yang diketahui sudutnya sama besar, tetapi diketahui ini sudut PRT, nah sudut yang ini boleh juga sebenarnya ditulis PRQ karena sudutnya yang ini ya, PRQ berarti sudutnya yang ini. Nah, diketahui sudut PRT atau PRQ ini kalau ditambahkan dengan PST berarti sudutnya yang ini. Nah, katanya jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut yang ini dengan sudut yang ini diketahui jumlahnya 180 derajat. Nah, ini. Jadi ada dua soal seperti ini. Gambar seperti ini akan kita gali
Nah, di sini pada masing-masing gambar ini ada berapa segitiga? Nah, sebutkan. Nah, kita selidik satu yang ini. Ada berapa segitiga di sini di gambar ini? Kemudian lihat juga yang ini, teliti. Ada berapa segitiga? Nah, kemudian apakah saling sebangun atau tidak? Nah, silahkan kalian selidiki, uji ketelitian pengamatan kalian, stop dulu videonya, kalian hitung atau tentukan ada berapa segitiga di sini, ada berapa segitiga di sini, ya. Nah, jika sudah, kita langsung saja bahas satu persatu. Nah, untuk gambar yang pertama, yang ini. Nah, pada gambar yang ini ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga CDE. Segitiga ABC berarti yang ini, yang besar. Segitiga CDE berarti yang ini, yang kecilnya. Ya, jadi ada dua segitiga. Nah, sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Apakah keduanya saling sebangun? Nah, untuk menjawab pertanyaan sebangunnya, ya mari kita selidiki. Nah, tapi saya ingatkan kembali, ketika kita ingin menjudge atau menilai dua buah segitiga sebangun atau tidak, kita cukup mencari ada dua pasang sudut yang sama besar. Ketika kita menemukan adanya dua pasang sudut yang sama besar, maka kita bisa menyimpulkan dua segitiga tersebut saling sebangun. Nah, itu konsepnya ya, yang sudah kita bahas di video syarat kesebangunan pada segitiga. Nah, kita cermati supaya lebih jelas, kita pisahkan dua segitiga yang ada di gambar ini. Yang kecil CDE saya pisahkan dengan ini sudutnya tanda bintang. Kemudian yang besar pun kita pisahkan. Nah, A-nya sudutnya bintang. Nah, sekarang kita selidiki di kedua segitiga yang ini yang sudah kita pisahkan. Nah, yang pertama sudah jelas. Sudut A dan sudut E sama besar. Kenapa sama besar? Nah, di soal sudah diketahui di sini. Kenapa diketahui? Karena di sini ada tanda yang sama. Kalau diketahui adanya tanda yang sama, ini mengartikan besarnya sama. Nah, sehingga kita tahu sudut A dan sudut E sama besar. Nah, ini alasannya ya memang diketahui. Kemudian yang kedua, kita selidiki sudut DCE. Nah, mana yang DCE? DCE. Nah, sudut yang ini ya. Nah, pada segitiga yang kecil ini, DCE yang ini. Ini sama dengan sudut ACB pada segitiga yang ini. ACB. Kenapa sama ini dengan yang ini? Alasannya berimpit. Ya. Bukan berimpiti ya, berimpit. Ya, berimpit. Maksudnya apa berimpit? Nah, perhatikan. DCE pada segitiga yang kecil di gambar aslinya yang mana? Yang ini kan? Nah, kemudian sudut ACB yang ini pada gambar aslinya di mana? Di sini juga. Berimpit itu numpuk ya. Nah, karena berimpit seperti ini ya jelas besarnya sama. Nah, sekarang kita tahu di kedua segitiga ini ada dua pasang sudut yang sama besar. Satu E dengan A, pasangan yang kedua C dengan C atau DCE dengan ACB. Nah, karena ada dua pasang sudut yang saling sama besar, maka kita bisa menyimpulkan kedua segitiga ini saling sebangun. Nah, dengan demikian, ketika ada soal berbentuk seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan konsep kesebangunan. Karena sekarang sudah terbukti kedua segitiga yang ada di gambar ini saling sebangun. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah,
Di sini ada berapa segitiga pada gambar ini? Nah, jawabannya ada 2 juga. Siapa? Segitiga PQR, PQR, dan segitiga QST. QST, mau TSI, mau STQ, mau SQT, terserah ya. Boleh, ini sama-sama saja. Nah, QST segitiga yang kecilnya. Nah, sekarang pertanyaannya sama. Apakah keduanya saling sebangun? Nah, untuk membuktikannya ya kita harus selidiki. Kita mulai. Nah, pertama kita pisahkan terlebih dahulu agar lebih terlihat ya, dan mudah. Di sini mungkin agak samar ya. Ini Ki ya, yang ini juga Ki. Oke. Yang pertama, kita akan olah yang diketahui ini. Dari sini ya, dari persamaan ini. Nah, sudut PRT ini, PRT yang ini ya. Boleh juga sebenarnya sudut PRQ. Jadi sudut PRT dengan PRQ itu sama, ini juga. Ya. Nah, kita akan olah yang sudut PST-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini kan persamaan ya. Yang ini kita pindahkan ke ruas kanan. Asalnya tambah, pindah ke ruas kanan jadi pengurangan. Nah, jadi seperti ini. Jadi sudut PRT ini besarnya sama saja dengan 180 derajat dikurangi sudut PST. Nah, ini dari persamaan ini. Jadi kita tahu besar sudut ini atau sudut yang ini ya, besarnya adalah 180 derajat dikurangi sudut PST. Nah, kemudian kita gunakan pengetahuan sudut berpelurus. Kalau kita lihat gambar ini, sudut PST yang ini berpelurus dengan yang ini, sudut QST. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan membentuk setengah lingkaran. Sehingga kita peroleh PST, sudut PST ditambahin dengan sudut QST, ini besarnya harus 180 derajat. Kenapa? Karena berpelurus. Nah, kita olah juga. Yang kita ambil adalah sudut QST-nya. Jadi pindahin sudut PST-nya ke ruas kanan. Karena penjumlahan ke sini jadi pengurangan. Jadi sudut QST itu yang ini juga ya. QST berarti sudut yang ini. Nah, besarnya ternyata 180 derajat dikurangi sudut PST. Tolong perhatikan. Sudut PRT yang ini besarnya 180 derajat dikurangi sudut PST. Sudut QST yang ini besarnya 180 derajat dikurangi sudut PST. Lihat, ini dengan ini sama tidak? Ternyata sama. Sama-sama 180 derajat dikurangi sudut PST. 180 derajat dikurangi sudut PST. Dengan demikian kita peroleh sudut PRT ya, PRT yang ini, PRT berarti sama saja dengan PRQ ya, yang ini sama dengan QST yang ini. Nah, di gambar aslinya sudah saya kasih tanda karena ini dengan ini sama, PRT dengan QST sama ya, saya kasih tanda ini dengan ini. Nah, sebenarnya kalian sudah akan melihat bentuk ini sama dengan bentuk yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang ini dengan yang ini sama. Cuman tadi dikasih tandanya bintang ya. Nah, jadi yang pertama kita tahu sekarang pasangan sudut PRT ini sama dengan yang ini. Satu pasang. Yang kedua, nah, PQR, sudut PQR yang ini dengan sudut SQT yang ini sama juga, sama besar juga. Kenapa? Karena alasannya berimpit. Ya, lihat di sudut aslinya. PQR yang ini kan aslinya di sini. Sama SQT juga, ini aslinya kan di sini ya, di gambar aslinya. Ya, sama-sama ini berarti besarnya sama. Di sini juga sudah diketahui ada dua pasang sudut yang sama besar.
sudut R ini dengan sudut S ini sama, kemudian sudut Q dengan sudut Q juga sama, maka ada dua pasang sudut yang saling sama besar. Sehingga kita bisa simpulkan juga kedua segitiga ini saling sebangun. Nah, ketika sudah kita ketahui sebangun, maka ketika ada soal bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan konsep kesebangunan untuk menyelesaikannya. Untuk lebih jelasnya, saya akan bahas satu soal. Nah, ini soalnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini AB dengan DE tidak sejajar ya, tetapi diketahui sudut A dengan sudut E ini sama besar. Kenapa? Karena ada tandanya sama. Kemudian panjang AD diketahui 11 cm, panjang CD 9 cm, CE 12 cm, dan yang ditanyakan adalah BE. Nah, untuk mencoba silahkan kalian stop dulu videonya, kalian coba terlebih dahulu. Nah, jika sudah, nah mari kita bahas, samakan jawaban kalian. Yang pertama-tama, agar lebih mudah dan terlihat, mari kita segitiganya pisahkan. Nah, ini segitiga yang kecilnya kita pisahkan, segitiga yang besar juga kita pisahkan seperti ini. Nah, segitiga yang kecil CD di sini di aslinya kan sudah diketahui 9 cm, kemudian CE juga diketahui di sini 12 cm, kemudian sudut E-nya adalah bintang. Ya, kita dengan tanda-tandanya ya simpan atau tuliskan kembali. Kemudian untuk yang besarnya, nah hati-hati di sini. Untuk yang besar ini jangan sembarangan, harus benar-benar teliti. Nah, di sini tiba-tiba ada 20 cm. Dari mana? Nah, ini dari logika. AC, nah AC ini dari sini ke sini kan? Sehingga AC ini yang totalnya adalah panjang ruas garis AD ditambah dengan CD. Karena AC ini ya gabungan dari sini sampai ke sini ya. Jadi ditambahin 11 ditambah 9, 20 cm. Jadi 20 cm ini dari sini. Karena totalnya ya 11 tambah 9. Nah, dengan cara yang sama BC pun sama. BC itu dari sini. B ke C berarti ruas garis BE ya ditambahin atau digabung dengan ruas garis EC. Jadi tambahin BE tambah EC. Nah, untuk BE tidak diketahui nilainya berapa, ya kita tulis kembali BE. Untuk EC-nya ada nilainya 12, ya tulis. Jadi, untuk BC ini BE ditambah 12, ya. Kenapa? Karena gabungan. BE ditambah 12. Nah, ini. Nah, sekarang sudah terpisah seperti ini. Kita tadi sudah membuktikan ini dengan ini sebangun. Maka sekarang berlaku kesebandingan, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, di sini harus teliti untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, harus hati-hati ya. Nah, kita tadi yang samanya sudah diketahui E dan A, ini sudah ada tanda bintangnya. Yang kedua, sudut C dengan sudut C sama. Kenapa? Karena berimpit. Nah, untuk lebih jelasnya kalian boleh di sini kasih tanda lagi lah sudutnya. Misalkan kalian mau tanda checklist kayak ya, supaya sudut ini dengan sudut yang ini terlihat. Nah, anggap aja ini checklist ya. Checklist. Nah, sekarang untuk menjawab panjang BE, nah kita cari sisi yang ada unsur BE-nya. Siapa? Ya BC. Kita tulis di sini BC. Nah, pasangannya yang bersesuaian BC siapa? Kita selidiki di sini. BC ini sisi yang diapit oleh sudut checklist dengan yang tidak diketahui. Berarti di sini akan bersesuaian juga dengan ciri yang sama, yaitu sisi yang diapit oleh sudut checklist yang belum diketahui. Yang belum diketahui adalah D sudutnya. Kalau E udah diketahui bintang ya. Nah, berarti BC ini bersesuaian dengan CD. Nah, BC ini dengan CD. Kenapa? Karena memiliki ciri yang sama. Sama-sama diapit oleh sudut. Ini tadi sudah kalian checklistan ya. Checklist, tanda checklist berarti checklist dengan yang tidak diketahui di sini. Pasangannya
checklist yang tidak diketahui ya ini CD. Nah, kemudian pada ruas yang kanan kita tuliskan sisi yang sudah diketahui dua-duanya. Nah, kita tidak bisa mengambil AB. Kenapa? Karena AB panjangnya belum diketahui. Maka kita ambil yang AC. Nah, AC kenapa? Karena sudah diketahui 20. Nah, AC ini bersesuaian dengan mana di sini? Nah, kita perhatikan di sini cirinya. AC ini sisi yang diapit oleh sudut, bintang, dan checklist. Cari saja di sini yang sisi yang diapit oleh bintang dan checklist siapa? Checklist dan bintang. Nah, berarti sudut CE. Nah, makanya ditulis di sini AC ini bersesuaian dengan CE. Sehingga kita dapat persamaan seperti ini. Ini persamaan kunci yang akan kita mendapatkan jawabannya. Nah, setelah ini kita substitusikan nilai-nilainya. BC itu nilainya BE plus 12. Kita substitusikan. Kita ganti BC ini. CD. Nah, di sini CD berapa? 9. Jadi CD ini kita ganti dengan 9. Sama dengan kita tulis lagi AC-nya berapa? AC-nya 20. Kemudian CE-nya di sini 12. Sehingga kita dapatkan di sini persamaan linier satu variabel. Kita selesaikan saja. Nah, caranya kita pindah ruaskan 9 ini. 9 ini sebagai pembagi ya. B tambah 12 dibagi 9. Nah, ini jadi pembagi ya. Kalau pindah ruas jadi pengali. Nah, seperti ini. BE plus 12 karena 9-nya sudah pindah berarti tidak ada per 9-nya. Nah, jadi pindah ke sini. Jadi pengali. Kemudian kita sederhanakan karena ini pecahan ya. Ini sederhanakannya boleh kalian melihat 20 per 12 atau 9 per 12 boleh-boleh saja. Nah, saya contohkan di sini sederhanakan 20 per 12-nya. Ya. Nah, 20 per 12 ini kan bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dua-duanya dengan 4. 20 dibagi 4, 5. 12 dibagi 4, 3. Ya. Nah, jadi kita coret 20 per 12-nya menjadi 5 per 3. Kemudian, 3 ini pun bisa kita sederhanakan dengan 9. 9 dibagi 3. Atau 9 per 3 nilainya berapa? 9 dibagi 3 kan 3. Sehingga kita peroleh BE plus 12 ini nilainya menjadi 5 dari sini dikali 3. 3 ini bukan dari sini. Tapi dari mana? Dari 9 dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. Nah, sehingga BE-nya kita tinggal pindahkan 12-nya. Asalnya penjumlahan pindah ruas menjadi pengurangan. Nah, 15 dari mana? Nilai dari sini ya, sudah dikalikan. 5 kali 3, 15. 12-nya dari mana? Pindahan dari sini. Asalnya tambah jadi kurang. Sehingga kita peroleh sekarang BE-nya berapa? Ya, tinggal hitung. 15 kurang 12. 3. Nah, sekarang sudah terjawab. Jadi, panjang BE sama dengan 3 cm. Demikian penjelasan pada video kali ini yang membahas variasi soal bentuk seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.